Ditulis oleh Wendra Setiawan, kadar keimanan kedua capres. Kali ini saya tidak akan membahas tentang debat, karena mau sebagus apapun salah satu paslon tampil, terutama Sandi malam ini, kedua belah pihak pasti akan mengklaim bahwa paslon mereka lah yang paling hebat. Dan ini percuma diperdebatkan. Saya hanya ingin membahas salah satu isu yang belakangan ini sangat menghiasi jagat medsos, yaitu tentang kadar keimanan kedua capres. Prabowo digambarkan sebagai capres yang hanya Islam KTP, tidak bisa ngaji, tidak sholat, bahkan tidak pernah Jumatan. Dan Pak Jokowi digambarkan sebagai sosok yang sangat saleh, tidak pernah lupa sholat. Bukan hoax karena semua didokumentasikan. Katanya jago ngaji juga, walaupun saya belum pernah mendengar sendiri, tajwidnya sempurna. Tapi ada keanehan di GBK, tempat kedua paslon mengakhiri kampanye. Saya heran bagaimana Prabowo yang kadar keislamannya diragukan oleh pihak sebelah bisa mengajak semua pendukungnya yang beragama Islam sholat subuh berjamaah, dan yang non-Islam bisa berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan mengapa dalam kampanye Pak Jokowi yang santri, yang sangat alim, murid banyak syekh, tidak bisa mengomandoi pendukungnya untuk melakukan minimal hal yang sama seperti yang terjadi 6 hari yang lalu di tempat yang sama, zuhur dan asar, seperti terlewat begitu saja. Saya tidak ingin menilai sah atau tidak, sholat atau tidak masing-masing pendukung, itu bukan tugas saya. Saya hanya ingin menilai bagaimana masing-masing capres mempengaruhi pendukungnya. Lihatlah sikap pendukung di setiap kampanye Prabowo sangat tertib. Ketika kampanye memasuki waktu sholat, semua pendukungnya yang beragama Islam sholat berjamaah. Saat pembagian konsumsi, semua tertib, tidak berebutan. Dan ketika acara selesai, lokasi kampanye langsung dibersihkan tanpa harus diminta. Dan silahkan bandingkan dengan kampanye capres lain. Pernah melihat pendukung paslon santri ulama yang muslim sholat berjamaah? Tertibkah saat pembagian konsumsi? Bersihkah lokasi kampanye setelah selesai acara? Bagaimana bisa capres yang katanya tidak agamis bisa memberi aura positif kepada pendukungnya, tapi sebaliknya dengan capres yang lain? Tidak usah heran, karena itulah yang disebut dengan leadership. Aura kepemimpinan ini tidak bisa bohong. Seorang yang memiliki jiwa leadership, mau difitnah seperti apapun, jiwa kepemimpinannya tidak akan bisa ditutupi. Dan sebaliknya, jika tidak punya, mau didandani seperti apapun, jiwa kepemimpinannya tidak akan muncul. Jadi, terjawab kan mengapa antar kabinet di era ini sering ribut sendiri, lalu mengapa capres yang bisa memberi aura positif pada pendukungnya dicitrakan buruk oleh media, dan mengapa capres yang satu lagi sebaliknya? Jawabannya adalah karena kita sedang dicuci otak.